Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, semoga hari ini dan hari esok, hari-hari ke depan, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita akan song-song dengan sukacita, bergembira karena Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk berpikir logis menggunakan akal sehat. Silakan saudara membantah, mengkritik, atau membetulkan. Kami sangat senang, kami sangat bangga bila saudara-saudara bersama-sama menggunakan akal dan pikiran. Kita adalah orang-orang yang beragama, Islam tentunya, atau bukan, tetapi inti ajaran agama diantaranya adalah kita semuanya dituntut untuk menggunakan akal pikiran. Karena pikiran itulah kita menjadi makhluk yang terhebat dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa menggunakan logika, saya lebih senang kalau di-skip saja video ini. Kali ini saya ingin berbicara tentang ketololan mukibbin dan orang-orang yang disebut sebagai bergelar kiai tetapi membela nasab Ba'alawi tanpa menggunakan rasio dan akal pikiran. Karena agama itu adalah pikiran, ad-dinu aklun. Agama itu menggunakan akal dan tidak beragama kalau tidak berakal. Apa ketololan mereka? Ketololan yang pertama, maaf saya harus menggunakan diksi kalimat yang supaya lebih tajam. Kita tidak perlu basa-basi lagi. Kalau basa-basi nanti jadi basi. Kalau sudah basi, tidak ada artinya dan tidak ada maknanya, dibuang. Jadi ini diksi yang menurut saya tegas. Tegas bukan berarti menghina. Tegas bukan berarti melecehkan. Tegas bukan berarti tidak menghargai. Itu bahasa Al-Quran sebetulnya, harus tegas. Ketololan pertama, bagi mereka, mukibbin itu, jauh sebelum ada premis atau mukaddimah, mereka sudah berkesimpulan kalau nasab Ba'alawi itu sahih. Sebelum membaca, sebelum mempelajari, sebelum meneliti, mereka sudah punya kesimpulan kalau Ba'alawi itu nasabnya sambung sampai kepada Rasulullah. Itu ketololannya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam otaknya sudah terpola, ada sektor-sektor yang tertanam atau tertulis di sana kalimat berbunyi Ba'alawi keturunan Rasulullah. Kata Ba'alawi keturunan Rasulullah itu sudah terukir di dalam otaknya. Hal tersebut disebabkan sejak dari kecil mereka para mukibbin itu
sudah diperdengarkan kata-kata, tanda kutip, Habib dari Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, tanda kutip tutup. Mereka sudah terbiasa mendengar dari orang tuanya, dari lingkungannya karena tinggal di sekitar Habib, atau bahkan dari guru-gurunya yang sudah bergandeng renteng dengan para Habib. Kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Kata Habib keturunan Rasulullah itu sudah didengarkan dari sejak kecil, dari orang tuanya, dari para Habib langsung karena mereka berinteraksi, dan juga dari guru-gurunya. Dan kata-kata tersebut terus diulang-ulang, terus diperdengarkan secara tidak putus-putus. Dalam istilah ilmu hipnotis namanya repetisi, yakni kata-kata itu diulang-ulang menjadi sugesti, dan sugesti kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, itu artinya otaknya, pikirannya sudah terprogram dengan program khusus Habib keturunan Rasulullah. Karena itu, program yang sudah mengakar tadi akan menjadi barrier atau penghalang, menghalangi masuknya informasi baru ilmu modern, pengetahuan yang canggih, data dan fakta yang terbongkar dibaca oleh matanya, informasi tentang tes DNA ilmu modern akan ditolak oleh barrier yang sudah tertanam di dalam otak bawah sadarnya tadi. Maka apapun yang masuk, informasi baru masuk, tertolak. Tentu yang berkaitan dengan mazhab Ba'alawi tadi. Maka demi pembenaran ketololannya itu, jadi sudah tolol, tapi ketololannya dipertahankan, mereka membuat narasi apa saja yang tidak nyambung. Pokoknya yang penting bersuara. Maka saudara-saudara bisa lihat para mukibin yang ngomong di YouTube, yang channel-channel baru itu tidak ada alasan. Paling-paling ngomongnya hanya menghujat, menuduh orang bodoh, menuduh dungu, dengan tadi alasan-alasan pembenaran narasi yang dibuat-buat sendiri. Ketololan yang kedua berkaitan dengan pencarian pembenaran, mereka menarik-narik makalah, tulisan, atau ucapan ulama-ulama yang sangat alim, alama, masyhur, dipercaya umat, diikuti umat, lalu ucapan, kalimat, tulisan, pujian itu dijadikan argumen bukti kalau Ba'alawi itu sahih nasabnya, nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan ini adalah ketololan berpikir, atau yang dalam ilmu mantik disebut sesat berpikir. Kenapa saya katakan sesat?
karena ada kesimpulan oleh para muhibbin, kiai-kiai yang sudah terdoktrin tersebut, di mana kesimpulannya tidak nyambung dari premis atau muqaddimahnya. Contoh yang sering kita dengarkan dari mereka mengatakan, nasab Habib itu sah, nyambung sampai kepada Rasulullah, karena bagi Haji Hasyim Asy'ari belajar dari para Habib. Muqaddimahnya begitu bunyinya, nasab Habib itu sah, nyambung sampai kepada Rasulullah, karena nyambung Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dari para Habib. Ini yang kesimpulan mereka yang disampaikan. Jadi mereka berdalil nasabnya Habib itu sah karena Mbah Hasyim Asy'ari belajar dari para Habib. Saya ulang lagi. Dia berdalil nasab Habib itu sahih karena Mbah Hasyim Asy'ari belajar dari Habib. Itu yang disampaikan. Mari kita bedah premisnya. Mari kita bedah ketelalannya dengan dua muqaddimah atau dua premis. Premis pertama atau muqaddimah pertama, bunyinya mestinya adalah Habib itu orang alim. Kita mengaku memang Habib zaman dulu sebelum Mbah Hasyim Asy'ari atau di zaman Mbah Hasyim Asy'ari, betul Habib itu orang alim. Betul muqaddimahnya. Muqaddimah yang kedua atau premis kedua, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kepada Habib. Betul. Mbah Hasyim Asy'ari memang belajar kepada beberapa Habib. Jadi premis pertama, Habib orang alim. Premis kedua, Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada Habib karena Habib orang alim. Tapi saudara sekalian, ketika mereka menyatakan dasar Pahlawi Sahih dengan dasar bahwa Mbah Hasyim Asy'ari belajar dari Habib, maka itu kesimpulan adalah kesimpulan tolol, bohong, dan salah total. Karena kesimpulannya tidak nyambung. Mestinya kesimpulannya kan ini. Masa dia bikin kesimpulan? Karena Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada Habib, maka berarti Mbah Hasyim mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Ini kan kesimpulan yang sesat. Benar-benar sesat ini. Mestinya Habib alim, satu. Premis dua, Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada Habib. Kesimpulannya adalah Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada orang alim. Nah, apakah orang alim itu mesti Habib? Mesti cucu Rasulullah? Ya tidak. Kesimpulannya Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada orang alim. Tapi di sini mengatakan Mbah Hasyim mengakui Habib adalah keturunan Rasulullah. Dari mana kesimpulan itu? Kesimpulannya mestinya Mbah Hasyim belajar kepada orang alim. Tetapi apakah setiap orang alim itu keturunan Rasulullah? Inilah kesesatan berpikir. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita pakai logika kita. Nah, siapakah mereka-mereka yang tolol, hanya tukang baca, tidak memahami, tidak menggunakan logika itu? Berikut inilah catatan orang-orangnya yang ngotot. Memang hebat, kitabnya segudang. Bergelar kiai pula, tapi ininya tidak dipakai. Mohon maaf, ini adalah cara
bagaimana kita bisa menjelaskan kepada umat supaya tidak sesat berpikir. Karena sesat berpikir, pasti juga akan sesat pelaksanaannya. Salah pula fahamnya. Kalau fahamnya salah, ya tentu ditolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.